wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqobatul awaiki. Fastaqbalat huna, maka menjemputnya menghadap padanya aqobatul awaiki, yaitu tanjakan atau perjuangan berbagai rintangan. Fayahtaju, maka membutuhkan ila qad'iha, hamba menuju beribadah itu membutuhkan untuk menempuhnya, memutuskannya bi arba'ati umurin, dengan 4 hal. Yang pertama at-tajarrudi anid dunya, yaitu meninggalkan harta dunia, meninggalkan dunia. Wat tafarrudi anil khalqi, dan menyendiri dari makhluk di sekitarnya. Wal muharabati ma'as syaitani, dan perang melawan syaitan. Wal qahri linnasi, dan wal qahri linnafsi, dan menahan hawa nafsu atau memaksakan hawa nafsu. Fa amman nafsu, adapun hawa nafsu, fa asadduha, maka gangguan yang paling kuat. Idla yumkinuhu, karena tidak mudah dengannya, at-tajarrudu anha, meninggalkan darinya. Wala ayyak haroha, dan tidak mungkin untuk memaksanya, bimarrotin, dengan semuanya. Dengan keseluruhannya. Wayak ma'aha, dan menundukkannya kasyaitoni, seperti setan. Idhiya, karena dia, hawa nafsu itu, al-matiyatu, merupakan kendaraan. Kendaraan ruh. Wal alatu, dan alatnya. Wala matma'a aidon, dan tidak ada keinginan ataupun harapan juga fi muwafaqatiha, di dalam menyesuaikannya, ala ma yaksiduhul abdu, atas apa yang menyengajanya al abdu, hamba Allah, minal ibadati, dari ibadah, wal iqbali alaiha, dan menghadap padanya. Karena hawa nafsu tidak mungkin sesuai dengan keinginan ibadah, maksudnya begitu.
idhiya karena hawa nafsu itu majbulatun, berwatak atau berkarakteristik, berkarakter. Ala diddil khairi, atas lawannya kebaikan atau anti kebaikan. Anti itu bahasa Arabnya didun, anti air didul ma gitu. Kalahwi, seperti main-main yang menyenangkan hati, wa atba'iha, dan yang menyamainya lahu padanya, yaitu pada diddul khair. Fahtaja, maka membutuhkan, idzan kalau begitu, ila ayul jimaha, untuk mengikatnya. Hamba Allah itu butuh untuk mengikatnya. Bilijamit taqwa, dengan ikatan takwa. Litabqa lahu, supaya tetap manfaatnya padanya, pada hamba Allah itu. Enggak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Kalau dihilangkan, hilang nafsunya. Wala tanqati'a, maka tidak terputus hawa nafsu. Wa tanqada, dan patuh nafsu itu lahu pada hamba Allah itu. Fala tatgha, maka tidak melampaui batas. Fayastamiluha, maka menggunakan hamba Allah itu pada nafsu, fil masolihi, dalam kebaikan-kebaikan, wal marosyidi, dan kebenaran-kebenaran. Wa yamna'uha, dan menghalanginya minal mahaliki, dari kehancuran, wal mafasidi, dan kerusakan. Mengartikan itu, kalau mirip itu, di situ memilih kata-katanya, kalau nggak bisa bingung gitu. Seperti mahalik dengan mafasid itu kan mirip. Makanya kalau kamu mau ngajar lagi, ngajar manusia, kasih arti nggak apa-apa, kecuali kamu mau ngajar setan gitu. Karena dia nggak bawa buku. Fayakhudhu, maka memulai, idzan begitu, kalau begitu. Fi qat'i hadhil aqabati, di dalam memutuskan ini tanjakan, ini perjuangan. Yasta'inu billahi, dan mohon pertolongan kepada Allah. Jalla dzikruhu, yang maha agung penyebutannya. Ala dzalika, atas demikian itu, yaitu memutuskan rintangan itu. Walamma faragha, maka ketika sudah selesai hamba itu, min qat'iha, dari memutuskannya, memutuskan rintangan ibadah. Roja'a, maka kembali, ila qasdil ibadati, menuju tujuan ibadah. Fa'idzan awaridu, maka tiba-tiba ada penghalang. Sudah mau ibadah, ada penghalang. Tak tariduhu, yang menghalanginya.
wa tasghuluhu maka menyibukkannya anil iqbali dari menghadap atau berfokus ala maksudihi atas tujuannya minal ibadati dari ibadah wa tasudduhu dan memalingkannya anit tafarrughi dari menyempatkan diri lidzalika pada demikian itu kama yambaghi sebagaimana mestinya. Fata'ammala maka kemudian merenungkan hamba Allah itu. Faidzan hiya arba'atun maka tiba-tiba dia ada penghalang lagi yang menghalangi itu ada 4 lagi. Yaitu ar-rizqu, rizki. Rizki yang menghalangi. Urusan rizki. Makanya nggak bisa pulang ke Jawa. Karena sudah dihalangi sama rizki. Mampus pun nggak bisa pulang. Belum pulang, belum datang dia. Dikiranya belum ada orang sini. Itu ilmunya udah ilmu hakikat itu. Karena dikiranya sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Ya. Dikiranya nggak ada yang datang itu katanya kan. Karena yang mengadakan itu Allah. Itu. Jadi lambat-lambat pun nggak ada kok katanya kan. Hah? Ya istrinya pun nggak ada. Bahkan yang sudah hakikat seperti itu dirinya sendiri pun nggak ada. Dirinya sendiri udah nggak ada. Makanya ini ilmu sudah hakikat tingkat tinggi. Nanti saya menerangkannya harus yang sesuai dan yang memang apa adanya gitu. Tutolibun nafsu yang menuntutnya, tutolibuhun nafsu yang menuntutnya nafsu bihi dengan rizki. Sudah siap untuk meninggalkan dunia. Rupanya gimana ya katanya gitu. Mau kawin perlu antaran katanya kan. Apa enggak bingung dia? Udah siap menjadi muridnya Imam Ghazali, tinggalkan dunia. Ya. Masih lajang. Udah umur 33, belum nikah misalnya ya. Akhirnya iya ya uang antarannya bagaimana? Akhirnya udah nggak ada itu nikah katanya kan gitu. Ya nggak nikah terus. Ya, karena dirinya sendiri pun nggak ada. Watakulu dan berkata hawa nafsu itulah buddali min rizkin. Harus saya mempunyai rizki. Satu pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan itu rizki. Wakiwamin dan penopangnya. Penopangnya misalnya sarananya ada kerjaan itu kiwamin termasuk. Waqad tajarradat anid dunya, waqad tajarradtu anid dunya dan saya telah meninggalkan dunia. Wa tafarradtu aidon dan sudah menyendiri juga anil khalqi dari makhluk di sekitarnya. Menjumpai masalah.
Famin aina yakunu kiwami, maka dari mana ada penopang rizki saya, wa rizki dan rizki saya. Karena dunia sudah saya tinggalkan, sudah menyendiri, uzlah. Wathani dan yang nomor 2 al-akhtaru. Ada berbagai kekhawatiran. Rintangan-rintangan berikutnya ada khawatir. Min kulli syai'in yakhafuhu, dari segala sesuatu yang mengkhawatirkannya. Au yarjuhu, atau ia mengharapkannya. Au yuriduhu, atau ia menginginkannya. Kalau saya tinggalkan dunia, saya kayaknya ini masih sehat, ini masih normal, apa mau perempuan sama saya, kan begitu. Udahlah Dik, makan sudah ditanggung Allah Ta'ala, katanya kan. Saya mau uzlah di hutan misalnya kan. 4 hari saya pulang gitu. 1 hari di rumah, 4 hari lagi uzlah lagi gitu. Khawatir dia apa bisa gitu. Au yakrahuhu, atau yang ia tidak menyenanginya, wala yadri solahahu, dan ia tidak tahu kebaikannya. Fidzalika, pada demikian itu, yaitu sesuatu yang mengkhawatirkannya, au fasadahu, atau yang merusakkannya. Li'anna awakibal umuri, karena akibat segala hal itu mubhamatun, samar. Wa yastaghilu, maka sibuk qalbuhu, hatinya, biha, dengannya. Dengan kekhawatiran itu tadi, bingung dia. Wa innahu rubbama waqa'a fi fasadin, maka sesungguhnya barangkali bisa jatuh pada kerusakan, au mahlakatin, atau kehancuran. Watsalitsu, dan yang ketiga, rintangan-rintangan sudah ditinggalkan dunia, ada rintangan asyada, itu kesulitan. Wal masoibu, dan musibah-musibah. Tansobu alaihi, yang menimpa padanya. Min kulli janibin, dari segala segi. La siyama, terlebih-lebih, wa qadin tasoba, telah menghadapi atau telah menghadap hamba Allah itu limukhalafatil khalqi, untuk berbeda dengan umumnya manusia. Umumnya manusia kerja, dia pun nggak kerja gitu, lepas dari kerjaannya, udah kan Allah ngasih gitu. Wa muharabati syaitani, dan sudah berjanji untuk mau melawan syaitan. Wa mudadit nafsi, wa mudadatin nafsi, dan melawan hawa nafsu. Masalah. Fakam min hussatin, maka berapa banyak yang pahit, yatajarruha, dia meneguknya. Banyak kepahitan-kepahitan, mau berobat batuk-batuk pun nggak bisa misalnya ya. Ya. Kalau di Patumbak masih murah 30 kalau yang obat generik itu. Kucing aja berobatnya 400.000 itu. Iya. Ya. Belum obatnya itu. Tanya sama Akil. 400.000 ya. Si Azmi saya mau suntikkan, saya bilang 30.000, Pak Kiai yang nanggung.
Nggak mau dia. Mati lesi daripada disuntik gitu. Takut kali sama jarum dia. Nengok jarum itu macam mau pingsan dia. Tapi kalau nengok cewek cantik enggak. Jarum lah katanya kan itu. Dia kan licik otaknya. Datang pun belakangan gitu. Pulang duluan. Wa kan min syiddatin, dan berapa banyak dari kesulitan tastakbiluhu yang menghadap padanya. Udah banyak kesulitan. Keretanya rusak misalnya, mau dibetuli nggak bisa. Keretanya sudah alif, ba, ta, sa, jim. Gitu ya. Udah jim. Ya. Udah nggak bisa jalan lagi. Oh iya. Iya, ini Sayyidina baru datang. Ya. Ya. Kalau bahasa Jawa, Kang Bau Rekso. Ya. Karena makhluk sudah dianggap nggak ada semua. Wa kam min hammin, dan berapa banyak dari kesusahan. Wa hazanin ya'tariduhu, dan kesedihan yang menghalanginya. Gimana lah. Rizki nggak ada. Makanya kalau rizki sudah nggak ada, susah lah pokoknya hidup ini. Megang uang cuma 20.000, bannya mesti diganti, ban kereta misalnya. Harganya 40.000 dengan pasang. Berapa bang? 40.000. Entar dulu lah bang, saya telepon kawan. Ditelepon kawannya, nggak ada yang ngangkat, tidur semua. Puasa pula kan. Nasib ya. Itu yang disebut wa kam min hammin wa hazanin ya'tariduhu. Akhirnya tinggal diisi dulu bang keretanya ya. Saya jalan kaki dia. Jumpai kawannya yang dekat situ, pinjam uang dia. Cerita sambil matanya meneteskan air mata gitu. Sedihlah hidupku ini bang. Gitu ya. Ya udah berapa kamu perlu duit gitu kan. Dikasih gitu. Karena sudah keluar air mata buaya itu. Orang yang pandai nangis itu tanda-tanda kayak gitu. Makanya jangan pandai nangis. Dulu ada yang PW Wasliyah itu pandai sekali nangis dia. Siapa Ustaz? Iya, Ustaz ya, saya nggak tahu. Saya nggak nyebut nama ya. Pokoknya kalau ngadep ulama gitu, gimana lah nasibnya Wasliyah ini, gitu dia. Baru didukung karena nangis itu. Datang nangis di hadapan ulama, di situ ada saya. Saya tengok air mata buaya. Orang itu nggak bisa nengok, saya bisa nengok. Ya. Ini makanya sering saya sampaikan, ilmu hakikat ini kalau belum sampai betul hatinya ke situ, gagal. Seperti sudah menjauhi dunia, rupanya perlu rezeki dari Allah Ta'ala. Wa kam min musibatin tatalaqahu, dan berapa banyak musibah yang menimpanya.
datang musibah, anaknya sakit misalnya, nggak bisa mengobatkan hutang tetangga. Istrinya sakit, nggak bisa mengobatkan hutang saudara. Anaknya lagi sakit misalnya, pergi karena nggak ada uang, hutang kawan. Terakhir 2 kali hutang, ngasih hutang aja kau, kerjalah kau katanya kan. Ya rezeki kan sudah ada ketentuan dari Allah, itu pula itu. Ya. Itu benar, tapi untuk makom dia itu yang belum benar gitu ya. Warabi'u, dan yang keempat, anwa'ul qada'i minallah. Macam-macamnya ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khuluwi, dengan rasa manis, wal murri, dan pahit. Taridu alaihi, yang datang padanya halan fahalan, satu saat demi saat. Kalau datang kebahagiaan, alhamdulillah. Giliran datang yang pahit ini, membayar listrik, datang tagihan, besok ya bang, gitu. Sekarang listrik pakai token, matilah lampunya. Ya. Kenapa kok mati? Rusak itu banyak. Baru coba datang ke Jawa sana, katanya kan gitu. Mas Mukhlis katanya kan, ada uang nimpul Mas Mukhlis katanya kan. Untuk apa katanya? Itu ya. Ini sekret mati katanya kan. Entah apa yang rusak, coba dulu diisi dulu, mana tahu bisa. Misalnya ya. Ya nanti saya datang ke sana katanya. Tengok dulu katanya. Ini enggak ada ini pulsanya katanya. Karena dia tahu lampu. Jadi kalau suruh beli ayam enggak tahu. Suruh beli ayam yang sudah tua. Jadi udah dimasak lama pun masih kayak besi. Ya. Lampu tahu dia. Cuma saya mau suruh betul-betul ini, saya sekarang mikir udah berapa, udah agak mahal ongkosnya ini sebenarnya. Karena semua mau dijual dia. Ya, asal jangan jilbab istrinya itu dijual. Wa nafsu tusari'u ila sukhti, dan nafsunya tusari'u, berlomba, bercepat-cepat, ila sukhti, kepada murka Allah. Wa tubadiru ilal fitnati, dan bergegas-gegas kepada fitnah. Fastaqbalathu hahuna, maka menjemputnya di sini. Aqobatul awaridi al-arba'ati, rintangan yang merintanginya yang 4. Itu sampai di situ saya terangkan dulu, biar sampai ilmunya. Tujuan hidup manusia adalah untuk ibadah hakikatnya. Pekerjaan itu hanyalah merupakan wasilah, perantara. Bos memberi hadiah itu cuma sekedar wasilah saja. Harta dunia wasilah. Apabila wasilah itu digunakan yang baik, maka menjadi baik. Tapi apabila digunakan yang enggak baik, maka menjadi tidak baik. Silahkan punya mobil, tapi gunakanlah untuk yang baik. Dijemput Pak Kiai, ayo Pak Kiai buka di luar misalnya ya. Pakai mobilnya si Mukhlis yang masih di dalam. Tetapi
setelah menghadap ibadah rupanya ada rintangan yang 4. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk di sekitarnya. Yang ketiga syaitan, yang pertama hawa nafsu. Maka membutuhkan untuk bagaimana untuk menanggulangi 4 hal ini supaya bisa sampai kepada ibadah. Teori Imam Ghazali mengatakan ad-tajarrud anid dunia, artinya zuhud. Meninggalkan dunia semuanya secara menyeluruh. Itu kalau Imam Ghazali kayak gitu teorinya. Meninggalkan dunia seperti dunia itu sudah tidak ada lagi. Karena yang ada hanya Allah, dunia itu tidak ada. Adanya dunia karena diadakan oleh Allah. Seandainya tidak diadakan oleh Allah, tidak ada, maka hakikatnya tidak ada hakikatnya. Maka tinggalkan semua. Bagi kita yang belum sampai tingkatan itu, akan mengalami kesulitan. Karena ada ibadah-ibadah yang perlu dunia. Memang mau mengarah kepada ibadah meninggalkan dunia. Tapi ada ibadah yang perlu dunia. Seperti sedekah, zakat. Bagaimana ada orang zakat kalau tidak punya harta? Bagaimana orang sedekah kalau tidak punya harta? Tapi tujuan hidup bukan mesti kaya. Ingat-ingat ya. Supaya enggak sesat kau mukhlis ya. Tujuan hidup itu kaya. Enggak kaya-kaya jalan-jalan di pasar 4 Patumba. Cari sales tuyul. Miara tuyul dia. Tujuan hidup untuk ibadah. Tapi di dalam ibadah ada yang perlu dunia, perlu uang, umroh, haji, menyekolahkan anak, memeriksakan kandungan itu kalau nggak ada duitnya pun nggak mau bayar itu. Kalau misalnya goceng aja bisa bu, gitu. Boleh? Nggak boleh. Ya. Kata ibu itu misalnya periksa sendirilah katanya. Diperiksa pakai martil itu. Menyekolahkan anak, menguliakan anak, ibadah pakai pakaian. Maka nyuruh sholat berarti nyuruh untuk beli pakaian untuk sholat. Mengaji perlu kitab, maka perlu dunia. Ada yang enggak perlu kitab, karena dia sudah wali dia. Makanya yang enggak bawa kitab itu ada kalanya 2. Nomor 1 wali, 2 setan. Gitu. Wali itu sudah tingkat tinggi, enggak pakai bawa itu enggak apa-apa. Enggak bawa catatan enggak apa-apa. Setan juga kayak gitu. Mana ada setan bawa kitab, dari mana belinya? Toko kitab setan katanya kan. Makanya untuk tingkat yang belum sampai tingkatan zuhud yang hakikatnya tingkat tinggi tadi, menggunakan zuhud menurut Sayyid Abu Bakar As-Segaf dalam kitab Kifayatul Atqiya, yaitu faqdu ala qatil qalbi bil mali walaysa huwa faqdul mali. Faqdu ala qatil mali artinya menghilangkan ketergantungan hati dengan harta. Bukan berarti tidak punya harta. Itu taufik ya. Menghilangkan ketergantungan hati dengan harta. Ini harta milik Allah, saya kasih Afin. Perlu apa lagi kira-kira gitu ya. Yang lain bukan taufik, matilah. Orang Islam ini kayak gitu, kalau sudah disumbang gitu asik sikit-sikit proposal masjid masuk gitu ya.
Jadi akhirnya malas nyumbang. Ya. Kalau yang nggak suka nyumbang, nggak dimasuki lah. Itu pelit itu katanya kan. Kalau sekali nyumbang misalnya, didatangi lagi. Ada masjid lain datang lagi. Wah, kok sumbangan semua ya. Nah, makanya orang Cina bilang hanya katanya kan. Proposal katanya kan. Ditanya proposal datang lagi Pancasila katanya kan. Apa Pak Pancasila? Yang bawa proposal katanya kan. Merusak kali dia ya. Maksudnya bukan menjelekkan Pancasila, dia nggak pandai bilang pemuda Pancasila gitu. Walaupun lama kali loadingmu. Makanya tajarrud anu dunia tadi dua hal ya. Menurut Imam Ghazali memang harta itu membuat kerusakan. Sehingga sesuai dengan firman Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan melalaikan kalian harta kalian, anak-anak kalian dari ibadah kepada Allah. Sehingga carilah dunia untuk ibadah. Imam Ghazali enggak jauh dunia. Siapa yang sanggup? Yang sanggup udah berat ini. Yang udah tua aja enggak sanggup. Ustadz Ridwan yang kayak khusuk gitu. Suruh menjauhi dunia ampun gitu. Ampun. Sorry Bang Jago gitu. Yang kedua hawa nafsu di situ disebutkan. Bagaimana sulit sekali itu memerangi hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ada di badan kita, setiap kita semua punya hawa nafsu. Kalau kita hilangkan semua nggak bisa. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan wala ayyak haroha bimarrotin. Tidak bisa kita memaksakan menghilangkan secara keseluruhan. Karena kalau dihilangkannya kita nggak punya nafsu, maka diajak makan buka bersama pun nggak semangat dia, karena udah nggak ada nafsunya lagi. Fadol misalnya ya, naftur ma'an, kita buka bersama. Jawabnya yang bagus itu bilang ma'indi syahiyah, saya kurang semangat, kurang nafsu makan itu. Jangan main di nafsu gitu, jangan. Salah itu. Saya nggak punya nafsu lagi gitu. Karena nggak pandai bahasa Arab, dijawab kayak gitu, orang Arab pun senyum. Udah habis hawa nafsunya orang ini. Ya. Main di syahiyah karena nggak selera aku gitu. Baru makan di luar mau, di warung sederhana saja. Kalau itu kayaknya nafsu saya. Gitu. Baru kawannya masuk kamar mandi, buka dompet dihitung. 2.000 katanya. 20.000, cukup lah ini katanya kan. KTP disiapkan, mana tahu kurang. Maka pesan Imam Ghazali untuk menghadapi hawa nafsu itu sulit karena dia itu sukanya adalah ziddul khair. Sukanya adalah yang enggak baik-baik. Sukanya itu dia lalai, senang-senang. Sukanya itu santai-santai. Masa bodoh, artinya enggak peduli. Nanti akibatnya enggak peduli itu. Itu hawa nafsu. Ya. Seperti anak-anak muda itu yang dinyanyikan dalam nyanyian Darah Muda itu. Ya.
masa muda. Kan gitu kan? Ya kamu nggak usah nyanyi sini, nggak dapat honor. Karena mengikuti hawa nafsunya itu. Bagaimana Imam Ghazali menjelaskan itu perlu dikendalikan. Supaya nafsu tunduk sama kita. Supaya kita arahkan nafsu kita itu kepada kebaikan dan kebenaran. Bahkan bisa menghalanginya dari kehancuran dan kerusakan. Dengan mohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Karena kalau tidak mohon pertolongan Allah Ta'ala sulit. Sehingga ketika sudah sanggup menahan hawa nafsu, maka sesuai dengan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut pada Tuhannya dan sanggup menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembali. Menurut Imam Ghazali kayak gitu. Nafsu yang dimaksudkan dalam pengertian tasawuf ini pada umumnya disebut namanya nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang memerintahkan kejahatan. Sebab nafsu dari segi sifatnya ada 7, ada 3. Tapi yang dimaksudkan biasanya dalam ilmu tasawuf yang disebut inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu yang memerintahkan kejahatan. Ada yang nafsunya namanya lawwamah, yang maju mundur. Maju mundur, kadang maju pada berbuat maksiat tapi mundur lagi. Yang disebutkan dalam firman Allah, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Mau nikah tapi mundur lagi, mau nikah lagi, mundur lagi gitu. Ya. Mau apa? Mau menghutangkan orang dengan bunga, mikir lagi, nggak jadi. Siapa yang mau beli HP, kata si Mukhlis misalnya. Misalnya, bukan betul-betul ini ya. Ini 2 juta, bayarnya 2,5 juta gitu. Misalnya. Tapi nggak usah lah. Nanti bunga pula katanya kan. Masih sehat akalku katanya kan gitu. Nggak jadi lagi. Tapi pikiran hati, kalau nggak kayak gini kapan kayanya katanya kan. Ya. Tiap tahun harus bayar rumah sewa. Malam saya ke tempat orang yang punya rumah sewa. Satu rumah 11 juta. Saya terus mikir ya, kalau Mukhlis 11 juta. Berasa habislah duitnya itu. Berarti 900 satu bulan sekitar itu. Udah lama nggak minta tolong Ustaz, tengokkan ini rumahku udah hampir 1 tahun, sudah dikasih panjer pun nggak jadi katanya. Hanya ada yang nyewa, tempo hari sakit hati sama yang punya rumah, dicarikan dukun supaya nggak laku. Oh, ada yang menghalangi. Oh, pantas. Saya udah di hati saya merasa katanya, tapi nggak bisa bilang katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu ujian dari Allah. Oh, janganlah Ustaz, tolonglah katanya kan. Gitu. Saya ngajak siapa? Acong jilid 2. Ya. Dibilang ini anak Ustadz yang paling kecil katanya. Enggak, ya kok lain mukanya katanya. Iya kan? Saya nggak main-main, betul-betul orang ada orangnya. Untung nggak saya bilang, ini masih
ada keturunan yang membawa corona ini. Negeri Cina sana. Yang paling bagus nafsu itu namanya nafsu mutmainnah. Yang tenang, baik menghadapi kebaikan ataupun keburukan dia tenang, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga orang itu kalau sudah sampai seperti itu meninggal, ditawarkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah surgaku, katanya. Ada musibah sedikit, alhamdulillah Allah masih menguji saya gitu. Dompetnya hilang, alhamdulillah Allah masih menguji saya gitu. Kalau dompetku nggak hilang, berarti Allah nggak nguji saya gitu. Pahit-pahit pun ditelan, alhamdulillah itu. Itu udah tingkat tinggi itu, ya. Kalau enggak kan langsung cari dukun. Di mana ya? Gitu. Berapa uangnya? Enggak banyak sih, cuma ada STNK, ada KTP, ada KK lagi misalnya. Kata dukunnya di sini. Udah dicari nggak dapat. Dukun palsu. Makanya saya kalau kayak gitu nggak mau dan memang nggak bisa. Kalau dipaksakan kali bisa. Kalau saya sendiri gitu bisa. Kalau orang lain nggak bisa. Dapat pun berapa lah honornya. Kalau nggak niatnya menolong. Makanya kalau seandainya misalnya anak murid itu saya gantikan aja. Berapa uangnya? 500. Ya ini 500 sudah. Nah, alhamdulillah Pak Kiai masih baik ini. Tanyakan. Kata si Azmi baru, bisa ya nuntut ilmu sama Pak Kiai. Kayaknya Pak Kiai ini baik katanya. Karena aku bilang kayak gitu kan. Enggak, ya. Saya enggak dengar ada dinding itu yang bilang. Ya. Dinding pun cakap situ. Nyanyi-nyanyi sambil nyuci, enggak siap-siap kayak gitu pun dengar saya. Saya tinggal nanya, sudah gosok kau? Belum. Sikit-sikit lah, saya jangan banyak-banyak. Iya, pinggangku sakit kali Pak. Cuma 2 kali kau tahu. Ya. Itu rintangan. Yang berikutnya al-khalqu, makhluk di sekitar kita itu juga rintangan. Makanya ada orang yang lari dari lingkungan sekitarnya karena memang lari dari makhluk itu yang banyak membuat fitnah, yang banyak membuat ujian, sehingga disebut namanya uzlah, menyendiri dia. Bagi kita tidak perlu seperti itu. Ini namanya Ghazali, saya menerangkan dengan ilmu yang lain. Karena kalau ini diamalkan, uzlah kamu, pergilah ke Simbahi sana, duduk di batu yang besar situ, ya. Terus kayak ginilah enaknya jadi raja itu katanya kan, di atas batu besar. Semua ini di bawah saya katanya kan. Ngomong sendiri gitu ya. Enggak ada, semua bisa saya perintahkan, saya yang di atas katanya kan. Terus diem enggak pulang-pulang. Ya.
Allah nggak ngasih makan, urus kamu. Minum air sungai itulah. Maka caranya ya bagaimana lingkungan itu supaya baik? Kitalah mengusahakan. Kalau seandainya istri yang sekiranya menjadi penghalang ibadah, istrinya diajak ngaji atau diantarkan ngaji. Ada saya punya jamaah pengajian. Suaminya belum sanggup untuk ngaji, istrinya diantarkan ngaji. Sekarang sudah istrinya udah dikasih mobil untuk ngaji. Oh, udah paket. Ya. Pakai mobil kecil gitu ya. Mobil kecil pakai bahasa Arab itu ayolah, saya tidak katanya. Gitu ya. Dia aja ayo ayolah, saya tidak katanya. Datang mukhlis kapan? Aku punya mobil kayak gitu katanya. Nggak usah aku tamak kali ya. Menerima aja rezeki dari Allah Ta'ala. Nanti kalau memang gilirannya dapat, entar 20 tahun lagi dapat kamu. Jual keripik itu aja kamu tawar-tawarkan. Keripik hijau itu. Nggak kebaca rupanya di Facebook itu. Sering saya tengok di Facebook siapa yang menampilkan, mengunggahkan ini dan itu. Saya kadang-kadang senyum-senyum, banyak kali tingkahmu gitu. Ya. Saya baca itu ya. Nggak perlu, kalau kamu sampai uzlah, memang bagus kalau tahan. Karena mengosongkan pikiran untuk ibadah, nggak ada yang ganggu istri, nggak ganggu anak, nggak ganggu tetangga, nggak ganggu ibadah terus di situ. Terus bisa menjauh dari maksiat, nggak ada yang mengatakan ini dan itu karena sudah dianggap nggak ada. Kalau masih ada kan, misalnya apa? Biasanya dulu si Fadil bawa kereta bagus kok sekarang sesudah nikah ini keretanya nggak ada. Keretanya kok jelek katanya kan. Semakin sudah nikah kok keretanya jelek gitu. Seandainya terjadi, saya gitu dulu dikata-katai kayak gitu. Ustadznya tambah miskin, tengok itu siap nikah ganti keretanya Astuti. Betul ini realita, Astria tukang tipu. Dari Vespa cantik warna biru, berkilat, sepatu pun mengkilat, rambut pun mengkilat, ya. Besoknya saya ganti, dibilang kayak gitu, udah miskin kali Ustaz katanya kan, gara-gara menikah itu katanya, uangnya untuk antaran katanya. Yang betul, tapi belum miskin kali saya bilang. Pulang saya ganti kereta ya, Mi katanya. Kenapa? Merepet orang itu betulnya. Ya udahlah ganti kalau ada uangnya. Udah pulang ganti kereta udah. Baru, ganti kereta Pak Ustadznya katanya kan. Udah, pokoknya jangan dinyek yang tinggi-tinggi. Kalau yang ngenyeknya keras sekali, ya udah yang penting udah agak bagus sudah. Sebab itu marwah ustadz itu. Tengok itu profesi ustadz itu. Miskin kali kan katanya kan gitu. Makanya jangan tengok itu sarungnya aja udah mau koyak katanya kan. Misalnya. Gimana itu kalau sholat pas sujud koyak katanya kan. Makanya kalau ada ustadzmu pakai baju cantik, mentereng, syukur alhamdulillah walaupun kamu nggak bisa ngasih kan. Ya syukur karena saya juga ada ilmunya kayak gini mengikut guru. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu kalau ngajar dengan tampan, bajunya cantik, luar biasa. Sehingga melihat saja udah senang orang. Kamu tengok tadi di video tadi kan, di YouTube, Facebook. Nah, ada orang yang pakai ininya diikatkan saja. Terus kamu yang nggak punya banyak ilmu aja, ini kayaknya ini dari Jawa ini katanya kan. Potongannya kok loyo-loyo katanya kan. Nampak Said Muhammad yang paling hebat, yang paling ganteng, yang paling kaya, yang paling banyak ilmunya. Sehingga orang pun tertarik. Itulah
kalau jadi ustadz kayak begitu gitu. Ustadz Azmi misalnya ya. Pergi talun kenas keretanya rusak. Saya mikir ke semana lah pulangnya anak itu sebenarnya. Betul-betul saya mikir semana pulangnya anak itu. Saya tanya sana tanya sini, udah Pak Kiai udah bisa lepas apanya katanya kan. Selangnya lepas katanya. Udah dibetuli pun dia pun ngeluh. Kayak gitu aja 15.000 katanya. Iya kan? Ini profesi kebaikan orang gak kehargai katanya. Ya. Ya. Maka bagaimana menghadapi makhluk di sekitar kita untuk kita semua berupaya jangan menghalangi kita untuk beribadah, tapi usahakan untuk mendorong ibadah. Itu untuk kita yang di tingkat orang biasa-biasa saja ini. Bukan terus pergi. Pondok kali istriku gak mau sholat, ku tinggal lah katanya kan. Anakku maling ayam katanya kan. Misalnya. Udahlah sepuring aja aku gak balik-balik katanya kan. Rupanya betapa di sungai, pinggir sungai, pada satu saat sungai itu naik banjir, hilang dia. Perasaan mau niru kayak Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga begitu sungai airnya begitu datang naik ke atas. Karena ilmunya itu tadi. Ini kalau sudah kayak gitu kayak Sunan Kalijaga kan paten. Begitu banjir nggak tahu dia tiba-tiba banjir hilang masuk sampai ke Belawan. Ya. Makanya saya ajarkan kalau belum hakikat sampai ke situ yang rendah dulu. Nah. Kemudian setan. Setan ini makhluk Allah, di satu sisi Allah mengirimkan kepada hambanya itu malaikat, tapi sisi yang lain menciptakan setan untuk menjadi gangguan, ujian pada orang yang beriman. Sehingga dia itu bisa berubah-ubah bentuk. Kadang kuntilanak berubah cantik, kali ditengok sama si Doni. Cantik kali, mimpi tadi malam katanya kan. Misalnya, maunya aku mimpi lagi katanya. Padahal sebenarnya udah tua kali itu. Karena dia bisa berubah bentuk. Makhluk yang bertubuh lembut terdiri dari api asalnya, dia mampu untuk berubah-ubah bentuk. Yang biasanya bentuknya nggak bagus. Itu namanya definisi setan. Itu yang pakai baju hijau, kayak baju saya kayak gini. Cantik, Nyi Roro Kidul. Kalau nampak di Parangtritis, di apa ini udah nggak mau nampak dia semersing, airnya keruh dia. Sebenarnya itu sudah tua sekali. Tua. Kalau nampakkan diri udah enggak sur lah. Aslinya udah tua, rambutnya putih, berkisut-kisut. Lesung pipitnya pun udah banyak kali. Ya. Kalau nampak pada bentuknya yang asli, wah BMW. Bainol ya. Montok, wow gitu. Gitu. Begitu datang pakai baju kayak di foto itu, ya Allah orang kok cantiknya kayak gini katanya. Baru dipuja sama mukhlis. Ya. Yang dulu belum ngaji sekarang udah tahu dia. Ya. Orang Malang yang paling ujung itu masih banyak kayak gitu ya kan. Orang saya pernah survei sampai ke bawah-bawah. Di Malang itu bagaimana? Yang di Malang-Malang dia. Setan ini mengajak orang supaya masuk neraka. Setan itu mengajak supaya
orang itu jatuh kepada kemusyrikan dan kekufuran. Setan itu mengajak supaya orang jatuh dalam perbuatan dosa. Setan itu mengajak supaya dalam keadaan dia mau ibadah itu pun dipalingkan. Misalnya mau cepat-cepat mau ngaji, nanti dulu lah, paling Pak Kiai belum datang, kan gitu. Nah, diganggu setan gitu ya. Udah mau cepat-cepat, sakit perut, ya Allah perut gitu kan. Ya. Nah, begitu sudah jalan enggak, waktu mau pergi aja sakit perut. Ada kayak gitu, Lis. Nah, setan itu kau. Ya. Sudah dalam keadaan ngaji kayak gini pun gangguan. Lama kali Pak Kiai ini ngaji gitu. Ya. Lama kali katanya. Tidur kan enak nih katanya. Setan itu. Bahkan setan itu bisa menyakiti, diperalat manusia untuk menyakiti orang lain. Itu setan. Disakiti, dikirimkan nama mukhlis yang mau nikah gitu kan. Dicucuk perutnya, kepalanya tup gitu kan. Baru berobat, disuntik enggak mempan, baru Pak Kiai sakit kali badanku. Ya udahlah nanti udah sembuh baru kurang ajar kali lah kalau ada tahu orangnya aku matikan katanya. Gimana ya Dil kalau aku nanti mati nggak bisa kerja, aku udah nikah pun mati katanya. Merepet sendiri di sekret itu malam-malam. Dinding cerita sama saya. Kata setan, mampus kau ya katanya kan. Udah seneng-seneng datang lagi dia. Udah nikah pun datang lagi. Mau disuruh nyupir nggak jadi. Lama kali dibuat sama setan itu datang. Akhirnya naik kereta sama Kak Maha, ya, sama Kak Maha kan, muntah-muntah itu. Mana ini si mukhlis ini? Muntah Pak Kiai, keluar mulutnya apa? Muntah gitu ya. Keluar mulutnya muntah gitu ya. Gitu ya. Gimana terus? Berhenti, nggak bisa jalan lagi dia. Orang udah lama semua udah apa baru dia datang langsung masuk apa naik ke gubuk itu apa namanya itu pondok orang pun nggak bayar langsung tidur gitu. Saya utus-utusan tah Fadil tah siapa Dil panggil itu ada setannya siapa kalau mau sembuh suruh mandi. Enggak membawa bahasa anakku. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Naik pakai sarung aja. Saya bilang. Nah, betul, udah pakai sarung. Tapi udah naik, udah masuk ke laut itu 2 tong jauh sampai jauh. Sampai jauh sejauh-jauhnya, senang dia, iya kan? Nah, udah nggak nampak lagi setan itu. Setan udah dimakan sama jin-jin yang saya siapkan. Itu si mukhlis itu ada setannya. Siap Pak Kiai katanya kan. Ambili setannya, makan. Oh iya untuk makanan saya itu katanya. Orangnya janganlah orangnya. Jangan itu awas kok gak makan katanya. Kadang-kadang kalau ramai orang itu ada diambil satu sama setan itu. Satu diambil. Sampai pernah saya tawar-menawar dengan kambing. Karena dia minta kambing. Raminya bukan main, yang tahu cuma saya. Kok mau ambil orang itu satu? Iya, betul kan. Nggak bisa. Ya udah ganti kambing. Siapa yang bisa beli kambing? Nggak ada duitku. Itu kan ada kambingku, belilah katanya kan. Situ ada kambing suruh beli. Suruh ngasihkan di laut. Katanya kan. Enak kali kau saya bilang gitu. Pokoknya awas nanti kalau sampai ada yang meninggal. Udah saya ancam. Besok saya datang lagi karena ada saya urusan. Enggak jadi akhirnya. Enggak jadi. Sebelumnya itu ada meninggal satu. Kan sekarang agak sunyi yang meninggal itu. Karena udah sering diancam-ancam.
Kamu nggak ngerti. Kadang-kadang di situ ada tuyul yang sudah second gitu. Lewat gitu, dibuang sama apanya. Nyari. Kalau seandainya mukhlis tahu, ayo ikut saya. Tapi jamin nanti nggak punya anak istrinya. Ya. Karena di neneni terus. Ini ilmu ini ya, bukan nggak ada kenyataannya gitu ya. Maka cara untuk menghadapi setan itu kembali kepada agama. Apa yang menjadi perintah agama dilaksanakan. Dilawan dengan banyak berzikir. Mohon pertolongan kepada Allah karena setan nampak kita nggak nampak setan. Mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita tidak nampak setan nampak kita. Misalnya mukhlis mau pergi ngaji dia, kata sok kali katanya. Kata setan. Nah, kalau kayak gini nggak bisa, panas sekali aku di situ katanya kan. Gurunya itu tukang bunuh setan katanya kan. Misalnya ya. Ketawa aku Aceng ya. Makanya Aceng kadang-kadang mau diruqyah takut dimasukkan setan anjing. Sini kau duduk nanti diruqyah juga, janganlah Pak Kiai. Nanti Pak Kiai masukkan setan anjing gitu kan. Padahal enggak, cuma ecek-ecek saja itu. Nanti ku masukkan setan anjing langsung kamu enggak sadar terus bung katanya. Dibayangkan betul, takut kali dia. Salah satu di antaranya suhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan ulama. Karena orang soleh dan ulama itu ditakuti oleh setan. Yang ditakuti setan itu orang soleh, ulama. Nah, diganggu pun nggak bisa ulama setan kau katanya. Itu kamu ceramahkan sudah sekali ceramah itu. Ini Ustaz. Ya. Dari mulai faidan hiya arba'atun ad-dunya wal khalqu was-syaitanu wan nafsu fahtajala mahalata ila daf'i hadhil awaid misalnya. Baru dibahas satu persatu kayak saya tadi, niru-niru lah eceknya ya. Iya. Cuma ini disuruh niru nggak bisa, boleh sering saya ajak ceramah. Coba kau nanti ceramah niru Pak Kiai, kalau nggak ada orang kamu ngomong-ngomong sendiri. Ya bisa Pak Kiai. Makanya dulu Soekarno itu kalau pidato pakai cermin, terus saudara-saudara, gitu dia. Ya, diulangi kurang mantap. Saudara-saudara, Pancasila itu adalah yang paling sakti, gitu kan. Kurang mantap katanya dia, diulangi lagi, gitu ya. Kamu tengok orator-orator itu, kayak gitu ya. Dulu waktu saya mulai belajar itu saya juga kayak gitu, bagaimana ceramah orang ini. Makanya, oh ini orasi. Khutbah Jumat jangan kayak gitu. Saudara-saudara, kita harus menjandui dunia. TV jual. Ceramahnya Jalan Gajah ini. Nah. Meja jual. Zaman Nabi nggak pakai meja, makan di bawah katanya kan. Saya dengarkan itu ceramah kayak gitu ya. Pulang ya capung kok ceramah saya. Orang itu pun kredit kereta bisa katanya kan. Kurban nggak bisa katanya kan. Dijelek-jelekkan. Siapa yang kredit kereta nggak bisa kurban, khianat sama Allah Ta'ala katanya. Gitu deh. Kasihan orang yang kredit itu. Pada umumnya orang kredit, ya jarang yang nggak kredit. Ada yang kredit aja nggak berani karena masih ada tanggungan yang lain. Nah, saya baca pikiranmu itu. Iya kan?
Ya usah takut, kredit ya. Minta bacaan sama Pak Ustadz. Kamu bawa beras 1 mobil. Mobil kecil. Kamu seret gitu. Kamu pikiranmu masih jelek kalau sama guru ya. Betul ya. Kami yakin aja sama Allah Ta'ala ya. Maka tadi saya ceramah si Azmi ketawa, ustadz-ustadz yang udah tua pun ketawa. Dulu saya Pak husnudzon sama Allah Ta'ala. Masih awal-awal di Medan kepingin punya kereta. Belum ada duit, saya beli jaket. Saya bilang. Beli jaket dulu katanya. Pulang ditanya sama kawan-kawan. Ustadz jaketnya kok tebal kali untuk apa? Untuk naik kereta. Kereta namanya belum ada. Bah katanya kan. Diejek lagi datang kawan lagi. Ustadz kok karena udah kayak gitu cerita sama kawan. Coba kau tanya Ustadz tuh kan. Beli jaket untuk apa naik kereta? Keretanya mana? Belum ada katanya. Bah katanya. 3 bulan kemudian beli kereta saya. Ya. Kalau suntuk di pesantren nggak boleh keluar gitu, keluar. Ya. Mana-mana lah musim-musim kesambu segala macam. Nah. Terus kawan niru, beli jaket dulu, keretanya nggak datang-datang. Aku mau niru Ustadz Muhyiddin katanya kan, beli jaket dulu katanya kan. Dia tidak bersandar kepada Allah, cuma caranya beli jaket dulu nanti datang. Ya. Dia tidak. Hadisnya kan inna ana indadzonni abdi bi. Saya ini sesuai dengan dugaan hambaku kepada saya. Kalau hambaku menduga saya ini baik, memberikan rezeki, saya beri. Kalau enggak ya enggak. Datang keretanya tuh. Pak pimpinan pesantren, kereta siapa itu Pak Muhyiddin? Kok cepat beli kereta katanya? Beli jaket dulu Buya katanya. Hah? Katanya beli jaket dulu Buya katanya. Ketawa dia, ada saja Pak Muhyiddin katanya. Itu karena sandarannya itu tinggi. Setelah mengalami ada 4 hal tadi yang merupakan mau menjauhi dunia versi Imam Ghazali ini, ada dihadapkan perlu rizki. Rizki itu pemberian Allah yang sudah dimanfaatkannya atau yang dimanfaatkannya, itu rizki. Misalnya beli kitab udah dapat kitab atau dikasih hadiah saja, ya. Atau misalnya mau buka mas apa deal katanya kan, ini dan itu, alhamdulillah katanya kan. Ada yang nyumbang untuk beli ini katanya, itu rezeki ya. Dia udah masa apa? Tempe Pak Kiai katanya kan ya. Saya orang tua ya Allah sedih aku makan enak, anakku makan tempe gitu kan misalnya ya. Nah, terus si Mukhlis mampus lah situ gitu. Ya. Gitu kan gak peduli kok ngejek kok ya. Mukhlis sekarang sudah perasa. Ya. Keretanya rusak takut dimarahi istrinya. Sampai nggak bisa ngaji, punai abang dari sini sampai ngaji katanya. Merasa dia. Maka dengan sudah menjauh dunia ada rezeki, maka sulit kita menghadapi dunia ini. Semua perlu biaya. Apalagi mau hari raya kayak begini. Semua kalau bisa serba baru buat orang kaya. Keretanya ganti walaupun kredit. Mobilnya ganti yang baru. Bajunya ganti 3. Karena biasanya ini kalau perempuan itu kalau udah pernah dipakai itu nggak mau dipakai tempat itu lagi. Diajak undangan sini. Tempo hari udah saya pakai lah bang katanya kan. Ya udah pakai lagi nggak apa-apa. Malu lah bang, macam nggak punya baju katanya kan, gitu. Ya, terus ya udahlah beli lagi sana katanya.
Duitnya nggak ada. Innalillahi wa inna rajiun, kata istrinya ya. Maka pikir, bingung. Kalau yang banyak ganti semua, gorden pun ganti. Mobil ganti baru, anak pakai baju baru, istrinya pun pakai baju baru. Tahu yang baru. Ya. Makanya diajari Imam Ghazali supaya menjadi orang itu qanaah, menerima. Menerima itu nggak pakai baju baru pun nggak apa-apa, masih ada baju yang lama, kan gitu. Karena ada nyanyiannya, baju baru, alhamdulillah, nggak pakai baju orang gila kan gitu. Ya. Kemudian dihadapi lagi Imam Ghazali mengajak berpikir bagaimana ini sudah pahit seperti ini. Menyanyilah istrinya, sudah pahit rasanya hidupku ini, katanya kan gitu ya. Baru sedih suaminya kalau masih ada perasaan. Kalau nggak ada perasaan ya udah diem aja. Baru datang anaknya, kalau anaknya udah besar, bapakmu udah berapa lama nggak ngasih duit, katanya kan. Kayak gitu. Ya udahlah, nanti kalau ada rezeki kapan? Baru dikasar. Ini pun uang anak sekolahnya ini, katanya kan. Titipan anak sekolah mau dibayarkan dulu, saya kasih mamaku, katanya kan. Besok datang lagi dikasih yayasan. Ya cok. Misalnya ya. Min haitsu la yahtasib, ya. Yakin aja, makanya qanaah, menerima rezeki dari Allah Ta'ala gitu. Gak usah kamu semuanya harus baru, bikin kue, mesti bikin kue, gak usah bikin kue, beli aja. Saya itu model praktis, ya. Kalau agak udah lama beli aja, gitu. Oh iyalah. Masak pun udah capek, gak usah lah masak, beli aja, gitu. Udah gitu aja praktis. Ada uangnya ada. Pokoknya kalau dibilang ada uangnya itu saya jarang mengatakan gak ada. Ada gitu. Nanti Allah ngasih ada gitu ya. Kalau dibilang gak ada gitu, datang gak ada dia. Fastaqbalathu hahuna. Sesudah itu menghadapinya akobatul awaridi al-arba'ati. Perjuangan rintangan yang 4, fahtaja ila qat'iha bi arba'atin. Maka membutuhkan untuk memutusnya itu dengan 4 hal, bi arba'ati asya'a. Yang pertama at-tawakkuli 'ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi maudhi'ir rizqi, dalam masalah rezeki. Ini diajak tawakal kamu sama Imam Ghazali. Udah tawakal aja lah, katanya kan. Udah hari ke-6 puasa belum nampak gambaran di mana datangnya uang ini, katanya. Tawakal aja gitu. Ilmunya Imam Ghazali ya. Tapi kalau bisa kamu jangan ikut persis karena belum sampai makomnya. Tawakal aja kata istrinya. Kerupuk katanya kan. Ya. Yang kedua wa tafwidi ila Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, ilahi jalla wa azza, maha agung dan mulia, fi maudhi'il khotori, pada masalah keraguan-raguan, wasobri, dan bersabar, inda nuzulil musibati, ketika turun musibah, ketika ditimpa musibah, warridho an inda nuzulil qadha, dan ridho ketika ditimpa jeleknya ketentuan Allah. Fa akhadha, maka memulai fi qat'i hadhil aqobati, dalam memutuskan rintangan ini, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, wa husni tadbirihi, dan baiknya bantuannya, ta'yidi, dan baiknya bantuannya. Walamma faragha, maka ketika sudah selesai min qat'iha, dari menempuhnya, memutuskan mengambil satu sikap
memutuskan rintangan itu, wa ada ila qasdil ibadati, dan sudah kembali menuju ke ibadah, sudah selesai permasalahan, sabar, ridho, nadhara, maka merenung hamba Allah itu. Fa idzan nafsu, maka nafsu itu tiba-tiba fatiratun, lemas, dhaifatun, lemah, kasla, malas. Nafsunya udah, ya Allah hidup kok kayak gini gitu. Baguslah mati aja, dapat bidadari 72 gitu kan. Makanya orang terus mau diajak bom bunuh diri gitu, karena udah nggak punya pegangan. Tapi kamu nggak usah, nanti matinya offside. La tan satu, tidak semangat, walatan abithu, tan ba'ithu, dan tidak merasa bangkit hatinya li khairin, kepada kebaikan. Kama yahikku, sebagaimana semestinya, wayam bagi, dan sebagaimana selayaknya. Wa innama mailuha abadan, hanya saja condongnya nafsu itu selama-lamanya ila ghaflatin, kepada kelalaian, main game lama-lama. Tiba-tiba udah mau maghrib belum masak, ya misalnya ya. Baru suaminya marah, kalau ada suami baru itu ya, nggak masuk ya, mati aja lah aku di misalnya. Kata istrinya, udahlah bang, kapan mau mati? Oh adik parah kali pun gitu kan. Ila ghaflatin wada'atin, dan santai-santai. Nafsu itu sukanya santai-santai aja. Diajak mau ngaji pun santai aja. Nanti aja, slow aja katanya. Belakangan aja, yang penting kan niatnya udah ngaji gitu kan gitu. Itu dia. Iya, udah ada dalilnya itu, niatul mukmin khairun min amalihi katanya kan. Niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya katanya kan. Ya kita pun udah niat ngajinya, yang penting terlambat lah. Orang saya pun pimpinannya katanya kan. Saya yang bau rekso katanya. Warohatin, dan keenak-enakan, wabatolatin, dan nganggur-nganggur. Itu keinginan nafsu itu, nganggur-nganggur. Suruh kerja nggak mau, kerjalah bang katanya kan. Gimana lah cari kerja payah katanya kan. Ya sedapatnya lah, masa hidupnya kayak gini aja katanya kan. Ya cobalah nyuci tempat tetangga, istrinya suruh nyuci. Suami macam mana? Dialah nyuci tempat Cina. Ya, makanya kalau bisa itu suami cancut taliwondo, kata bahasa orang Jawa ya. Apa itu? Sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk bagaimana supaya istrinya, keluarganya itu mendapatkan nafkahnya itu. Dulu saya pernah ceramah sampai Tanjung Merawa, masjid yang di pinggir jalan itu, depan apa yang jualan piring itu, apa namanya, Kedawung ya. Sebelum maghrib, ceramahnya sudah maghrib, mau pergi gitu, masih naik Suprapit itu, jalan pelajar, hujan deras. Bi nggak usah lah pergi katanya, hujannya kayak gini katanya. Ini hujannya sini aja apa rata katanya. Ini hujannya rata ini, saya bilang gitu. Kadang-kadang saya tahu sini hujan sana nggak hujan itu saya tahu. Cuma kadang-kadang malas, sudahlah alasan nggak ngaji, orang sini hujan kok gitu ya. Sini nggak hujan Ustaz, tempat kami hujan gitu ada. Begitu mau berangkat udahlah pakai baju dua. Bajunya yang satu dilipat pakai plastik. Sampai sana betul udah pakai mantel pun basah semua saking derasnya. Wah ini udah cancut taliwondo, sungguh-sungguh mau ngaji, nanti dapat hadiah besok untuk beli beras misalnya kan. Kayak gitu Ustaz. Ya. Wah gitu lewat amplas sampai petir itu, buar, mampus lah situ katanya. Tak peduli aku petir katanya kan. Aku sama Allah Ta'ala ini, udah berani saya kan. Sampai sana, udah masuk maghrib,
Nah, nggak ada orang. Ya. Cuma BKM, yang ketua BKM itu datangi saya. Udah siap maghrib ini. Saya baru datang karena Ustadz, jamaah nggak ada datang Ustadz. Minta maaf lah Ustadz. Di hati saya pasti matilah kita ini. Gitu. Udah kayak gini kurbannya. Gitu. Minta maaf pula gitu kan. Terus dikeluarkan. Ini Ustadz uang hadiahnya, ongkosnya untuk transport. Dia alhamdulillah. Saking senangnya pulang itu naik kereta itu langsung lewat tol. Begitu sampai deket tol, ya Allah tol. Balik lagi saya. Ini tidak betul-betul kejadiannya. Karena mati lampu, hujan deras tuh mati lampu. Ya Allah tol. Balik saya sambil ketawa sambil ya Allah masuk tol aku ini. Itu sampai rumah, ya kok cepet ngajinya katanya. Orang nggak ada jamaahnya saya bilang. Jadi itulah disuruh nggak usah ngaji aja. Kayak gini lah. Besok apa nggak batuk-batuk lagi masuk angin lagi katanya. Udah aman itu saya bilang gitu. Udah dikasih ongkosnya saya bilang gitu. Alhamdulillah kata istri. Masih kecil-kecil anak saya ya. Nggak takut saya entah gelap segala macam itu karena memang sungguh-sungguh mau mengajarkan agama, kasih hadiah alhamdulillah enggak ya terlalu. Ya. Ya. Pulang alhamdulillah Allah ngasih. Beda kalau tidur aja. Begitu datang petir, tar, matilah ini. Kalau kena sama aku nanti naik kereta apa enggak mati katanya. Iya ya bi katanya kan. Udahlah daripada mati katanya kan. Mereka tidur aja lah bi katanya. Mana dapat? Nah, tapi kalau nggak berani nggak usah ya. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Itu ilmu ya. Kalau berani jangan takut-takut. Malam mau menjemput orang yang mau bayar sama kita datangi. Saya nggak bisa datang Pak, ini mau bayar uang sekian katanya. Gelap pun saya datangi karena mau nerima uang. Begitu sampai ini Pak 1 juta baru bisa. Sudah alhamdulillah. Pulang dapat 1 juta. Orang-orang yang hutang sama saya banyak. Jadi itulah dengan berusaha itu tadi. Tidak bersabar aja diem aja. Ini saya ajari sama kamu semua. Yakin kepada Allah, usaha dan sungguh-sungguh. Terutama bagi yang laki-laki. Yang laki-laki nggak boleh ngikut istri aja. Ya, udah dibeli kata orang Padang katanya kan. Nah, jadi kata etek ya, udah dibeli katanya kan. Nggak harus berusaha betul semaksimal mungkin. Allah ngasih ya. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin Allah ngasih. Kalau di rumah aja nggak ngasih lah. Karena belum tingkatanmu kecuali kamu itu tingkatannya kayak Syekh Abdul Wahab Rokan gitu. Kamu zikir siap subuh itu jam 9 datang 1 truk mobil bawa beras. Ini Pak Tuan Guru untuk murid-muridnya yang sedang bersuluk katanya kan. Datang beras. Cuma beras aja ya nak katakan. Oh ya nanti saya sampaikan sama bos. Kata Tuan Guru cuma beras aja. Oh ya kirimkan ini lagi katanya. Kirimkan lagi. Kawannya beras. Ya. Ya, segala macam. Karena memang sudah sampai situ niatnya, makomnya. Nggak ada Tuan Guru itu nanti nyangkul gitu, nggak ada. Aib itu. Orang ulama nggak boleh nyangkul, itu kerjaan hamba sahaya itu. Ulama nggak boleh ngaruk parit, itu kerjaan orang hamba sahaya. Kalau kamu ulama ya. Tapi kalau biasa-biasa nggak. Makanya saya kadang-kadang saya bisa nyangkul, saya bisa ini dan itu. Tapi takut dibilang, kasihan Pak Kiai nyangkul di bawah itu. Ngorek-ngorek parit katanya. Makanya yang ngorek parit di sana sama Umi dibayarkan anak-anak itu ya. Berapa? Berapa saja. 100 katanya, ya udah bayar aja. Biar nggak capek saya bilang gitu. Dari bayar 100 saya tengok udah bersih. 100 saja kalau 100 saja kedip gini aja. Dapat 100. 3 kali kedip 300. Ketawa. Ya.
Itu kalau sudah sampai makomnya, maka ada kiai itu, guru ngaji, hafalan Al-Quran pada zaman dulu, selain kiai, dia mau nggarap sawah seperti umumnya manusia, mau membajak sawah segala macam. Kemudian muridnya yang bangsa jin itu datang ngasih duit 1 goni. Ini kenyataan ini anaknya masih hidup di Jawa. Dikasih duit 1 goni, ini Pak Kiai, nggak usah nyangkul, nggak usah bajak sawah, nanti saya nggak bisa ngaji katanya. Ini gunakan, pokoknya nanti kalau seandainya udah habis nanti diusahakan katanya, model diusahakan gitu aja ya. Dapat uang 1 goni, udah dia slow-slow aja. Hanya kalau jalan-jalan pagi mau kemana Pak Kiai, ngabisin uang receh katanya. Betul, memang kayak gitu. Jalan-jalan pagi. Udah tua, mau kemana Pak Kiai katanya. Nunggu-nunggu mati kok gak datang-datang katanya. Jadi saya nengok-nengok dunia lah katanya. Kamu berani bilang nunggu-nunggu mati? Paling Fadil udah kalap. Udah kalau kayak gini Pak Kiai nunggu-nunggu mati aja lah katanya. Karena udah kalap. Belum berhasil cita-citanya. Ya. Karena itu ini saya ajarkan ilmunya pertama tawakal kepada Allah. Kalau seandainya belum bisa tawakal murni, berusaha secara fisiknya, tapi hatinya tawakal. Nah, itu dia ya. Sebab tawakal itu tempatnya di hati. Ada yang tawakal murni itu memang tidak kerja sama sekali. Suruh nge-grab, nah ada rezekinya dari Allah Ta'ala. Uang kereta misalnya, nanti kan ada katanya. Baru mamaknya marah-marah dipukuli kereta itu, ya. Baru, iyalah mak katanya kan, nggak berani tidur di rumah, tidur di sekret misalnya. Tapi nggak kayak gitu kan Bal? Enggak, alhamdulillah ya. Makanya tawakal ini menurut ulama yang dua, tawakal yang secara murni, tidak kerja sama sekali. Yang kedua, tawakal bekerja, berusaha, tapi hatinya berserah diri kepada Allah. Sudah cari rezeki, tapi Allah yang menentukan. Dapat segini, alhamdulillah. Itu, ya, tawakal. Sehingga aman. Terus masalah kekhawatiran, nanti kalau ini istriku nanti pulang kampung, aku pergi karena minta gelang nggak saya belikan, misalnya khawatir, ya. Udah serahkan kepada Allah, ya Allah, istri saya minta gelang belum bisa beli. Saya tawarkan gelang besi nggak mau gitu. Nah, dijawab sama Allah Ta'ala, disadarkan istrinya. Udah bang nggak usah jadi beli gelang katanya, beli kalung aja yang besar katanya. Itu tambah payah itu dek gitu. Ya sabar dulu lah katanya. Sesudah itu ada hal-hal yang menurut kita nggak baik, sabar. Kalau menurut Allah semua baik, semua baik itu ya. Mati menurut kita nggak baik, itu menurut Allah nggak baik. Menurut Allah baik. Sebab dikasih mati itu memang yang baiknya itu mati. Sebaiknya yang baik itu meninggal dunia. Orang ada yang meninggal dunia 60 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Malah kalau nggak mati nyari-nyari saya. Ya. Ya Allah, mamaku tuh nggak mati-mati Ustadz. Cakap sana, cakap sini. Nyari saya. Gimana Ustaz supaya cepat mati? Enggak boleh kayak gitu. Supaya kalau memang secepatnya, kalau memang sudah waktunya mati, secepatnya diambil Allah Ta'ala. Kalau belum, secepatnya diberikan kesembuhan. Itu doanya kayak gitu. Iyalah Pak Kiai, saya jemput. Nah, dijemput tadi malam. Ya Del ya. Tadi malam saya dijemput orang. Cuma AC-nya besar kali pulangnya. Saya masuk angin, muntah. Ya. Nah, Fadil pun ikut-ikut, nggak ikut pening, ya, kena dia nggak tahan juga AC. Padahal calon istrinya itu mau AC yang kuat, jadi bertentangan nanti Fadil tidur di luar, istrinya di dalam. Kapan dapatnya? Sabar gitu ya. Ridho atas ketentuan Allah ya. Belum dikasih jodoh ya sudah ridho, nanti saya carikan misalnya ya. Dapat cari yang gemuk segini gitu. Ya, ada hobinya gemuk
ya. Ada hobinya kurus, ya. Kata misalnya si Jawa ini, kok bisa hobi gemuk ya? Kalau aku hobi kurus katanya. Misalnya. Kau hobi orang kok lawan-lawan. Misalnya ya. Karena kadang ada saja orang ini ya. Saya sebenarnya cuma gara-garai aja. Nggak ada di hati saya. Cuma narik-narik orang ini aja. Cuma menurut kamu bagaimana? Dijawab, saya ketawa. Kalau sudah ridho atas ketentuan dari Allah, senang. Nggak dengki. Teman kamu istrinya cantik. Ya syukur, alhamdulillah temanku istrinya cantik. Nah jangan. Temanku istrinya cantik. Istriku 6,5 nilainya katanya. Santet baru tahu katanya. Jangan, itu namanya dengki. Kalau sudah ridho ketentuan, makanya salah satu di antara kesalahan orang dengki itu tidak ridho dengan qada qadar Allah. Ini bahaya. Ya. Betapa banyak itu seperti dilihat di film-film Indosiar itu ya. Apa namanya? Ikatan-ikatan. Ya. Apa? Ikatan cinta. Enggak, bismillah. Ya, bismillah cinta. Ya. Iya, Kak, ya. Ya. Itu kayak gitu dia kalau nanti udah cantik sedikit, kaya sedikit, dengki, nanti terus diturunkan dari jabatannya gitu ya. Karena ini tadi masalahnya enggak ridho. Enggak ridho. Misalnya ada Ustadz pandai disantet gitu ya. Karena di kampung itu mesti dia yang hebat. Nah gitu. Banyak kadang-kadang ada kayak gitu. Kalau ustadz mendatang itu pokoknya sakit-sakitan aja. Kalau enggak sakti, kalau sakti baru tahu dibalikkan dia. Balikkan santetnya, radio diambil dari sini. Radio, gitu. Balikkan radio. Bunyi siaran dia. Ya, itu bisa. Ya, kalau enggak percaya saya tes ya. Acong jangan. Nengok saya aja udah ketakutan dia. Nah, jadi sabar, ridho, tawakul, tafwid. Itu diantara kunci-kuncinya ya. Tapi sebagai manusia biasa saya ulang-ulangi ini ya. Jangan tiru-tiru yang sudah tingkatan makom tinggi. Maksudnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan, jangan tawakal tingkat tinggi, nggak kerja. Tapi kamu sarjana. Beda urusannya, sarjana. Kata tawakal katanya kan. Kerja, usaha, walaupun jual minyak parfum, ya, jual kurma, ya. Nah, jangan jual diri ya. Ya. Pokoknya buka dasar. Ya, sebagai usaha dohir. Tapi hatinya tawakal kepada Allah. Jualan ada hujan-hujan ya Allah, mudah-mudahan datang kemari dibacai doa, datang orang beli semua. Kak, ada sempak ukuran 40 katanya kan. Enggak ada lah, besar kali itu katanya. Ya. Sempak enggak ada, Pak. BH ada, Kak, katanya. 43 katanya kan. Bah, enggak ada lah. Yang ada 36 katanya kan. Lu ketawa. Ditengoki aja sama yang jual. Seleranya gemuk bapak ini katanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma rzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.